Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-192 dengan judul Yang Memulai. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dalam pengajarannya, Kristus menyatakan kebenaran-kebenaran yang pemulainya adalah ia sendiri. Kebenaran-kebenaran yang telah ditukarkan, kebenaran-kebenaran yang telah dituturkan melalui para bapa dan para nabi. Tetapi sekarang disinarkannya sebuah terang yang baru bagi mereka. Betapa berbeda kelihatan artinya. Sebuah terang besar dan rohani dimasukkan melalui keterangannya. Dan ia menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menjelaskan kepada mereka, sehingga firman Tuhan selalu terbuka kepada mereka. Mereka dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dalam keindahan yang baru. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Alkitab itu akan menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran itu kepada kita, karena bantuan daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk melihat sesuatu yang berbeda. Tetapi kita tahu bahwa di bawah langit dan di bawah matahari ini tidak ada sesuatu yang baru. Dan Tuhan menginginkan supaya kita memiliki pandangan-pandangan yang baru ketika kita membaca akan firman-firman Tuhan tersebut. Bahkan di sini dikatakan sebuah terang besar dan rohani akan dimasukkan melalui keterangannya. Jadi bagaimana di sini adalah janji Tuhan bahwa ketika Roh Kudus menuntun kita, maka disitulah kita akan menemukan terang yang baru lagi. Dan apakah terang yang baru itu bisa kita padamkan atau kita tutupi? Tentu saja terang yang baru itu akan mengubahkan hati kita terlebih dahulu. Dan di saat itulah kita akan melihat bahwa itu juga akan menjadi terang bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia menjanjikan Roh Kudus untuk menjelaskan kepada mereka sehingga firman Tuhan selalu terbuka kepada mereka. Mereka dapat menyampaikan kebenaran itu dalam keindahan yang baru. Jadi begitu indah firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus terlebih dahulu dalam kehidupan kita, maka kita bisa menyampaikan kebenaran itu dalam keindahan yang baru. Jadi bukan suatu hal atau firman yang baru, tetapi kita akan mempunyai metode ataupun cara-cara untuk menyampaikan firman Tuhan itu, kebenaran-kebenaran itu dalam keindahan yang baru. Bahkan di sini dikatakan sejak janji pertama penebusan diucapkan di Taman Eden, kehidupan, tabiat, dan pekerjaan perantaraan Kristus telah diselidiki oleh pikiran manusia. Namun setiap pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus telah menyampaikan pelajaran ini dalam terang yang masih segar dan baru. Kebenaran-kebenaran penebusan sanggup mengadakan perkembangan dan perluasan yang lengkap. Meskipun sudah lama, ia tetap baru, senantiasa menyatakan kepada pencari kebenaran, kemuliaan, dan kuasa yang lebih besar. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa sejak penebusan itu diucapkan di Taman Eden, sebelum terjadinya peristiwa penebusan itu, dikatakan kehidupan, tabiat, dan pengantaraan Kristus itu telah diselidiki oleh pikiran manusia. Jadi bagaimana pikiran manusia itu akan selalu berusaha untuk mencari tahu, mencari kebenaran dan menggali terus. Dan menggali terus. Lalu di sini juga dikatakan bahwa namun setiap pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus telah menyampaikan pelajaran ini dalam terang yang masih segar dan baru. Jadi bukan firman-Nya yang masih segar dan baru, tetapi terang itulah yang kita rasakan menjadi suatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Dan di saat kita melihat bahwa semua itu sepertinya baru dalam kehidupan kita, itulah yang akan menarik kita supaya kita terus mencari lagi, terus menggali lagi. Karena kita pasti akan merasakan suatu keinginan yang lebih lagi untuk mengetahui akan firman Tuhan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa kebenaran-kebenaran penebusan itu sanggup mengadakan perkembangan dan perluasan yang tetap. Dan juga dikatakan meskipun ia sudah lama, ia tetap baru, senantiasa menyatakan kepada para pencari kemuliaan dan kuasa yang lebih besar. Jadi bagaimana meskipun sudah lama, ia tetap baru. Jadi firman Tuhan ini meskipun sudah lama, tetapi ketika kita baru mengetahui sesuatu yang membuat kita akhirnya mengerti akan firman tersebut, ia akan sama seperti suatu hal yang baru bagi kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan dalam setiap zaman ada perkembangan baru dari kebenaran. Suatu kebenaran Tuhan, suatu pekabaran Tuhan kepada manusia zaman itu. Kebenaran-kebenaran yang selamanya semuanya penting. Kebenaran yang baru tidak berdiri sendiri
kebenaran yang baru tidak berdiri sendiri dari kebenaran yang lama, tetapi mengungkapkannya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap perkembangan manusia itu, setiap zaman manusia itu, Tuhan pasti akan memberikan pekabaran bagi manusia pada zaman itu. Dan ketika kita mempelajari, mungkin firman-firman yang Tuhan sudah sampaikan, atau pekabaran-pekabaran yang Tuhan sampaikan untuk orang-orang pada masa itu juga pasti akan ada suatu hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik untuk kehidupan kita masa sekarang ini. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang baru lagi. Dan semua kekacauan yang terjadi pada saat ini, itu pun juga sudah pernah terjadi pada zaman dahulu. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa pada akhir zaman dikatakan banyak orang akan makan, minum, berpesta pora, mengawinkan, bahkan mereka juga akan berbuat hal yang tidak pantas. Dan itu pun kita bisa dapatkan pembelajarannya mengenai tanah Sodom dan Gomora. Di sanalah kita juga bisa melihat bagaimana hal-hal tersebut juga bisa terjadi pada mulanya. Dan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita bisa belajar bahwa para rasul pun juga sering melakukan kesalahan dalam kehidupan mereka, yang mungkin sama dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat ini. Dan di saat itulah kita bisa belajar bahwa melalui pertobatan mereka, melalui jalan-jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, itulah juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mempelajari kehidupan mereka dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita mempelajari dari kehidupan orang-orang pada zaman dahulu, kita bisa mempraktekannya tanpa kita harus melakukan apa yang mereka lakukan atau kesalahan apa yang mereka lakukan pada saat dahulu kala. Sehingga itulah yang membuat kita menjadikan pelajaran sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan di sini juga dikatakan bahwa kebenaran yang baru itu tidak berdiri sendiri, tapi itu yang mengungkapkannya. Jadi bagaimana kebenaran baru itu tidak berdiri di atas kebenaran yang lama, tetapi hanya mengungkapkan kembali dari hal-hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mungkin berada dalam satu situasi dan kondisi, lalu kita mempelajari situasi dan kondisi orang-orang yang berada dalam firman Tuhan, kebenaran yang lama itu akan terasa baru bagi kehidupan kita. Karena itulah yang akan menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita untuk kita boleh mengambil langkah-langkah yang baru. Sehingga itulah yang akhirnya akan membuat kita belajar lebih lagi. Dan di sini juga dikatakan, hanya bila kita dapat mengerti kebenaran-kebenaran yang lama, barulah kita dapat mengerti atau memahami kebenaran-kebenaran yang baru. Apabila Kristus hendak mengungkapkan kebenaran mengenai kebangkitannya kepada murid-muridnya, ia selalu memulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, dan menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Adalah terang yang bersinar pada kebenaran segar, yang masih terbungkus yang mempermuliakan yang lama itu. Orang yang menolak atau yang melalaikan yang baru sebenarnya tidak memiliki yang lama. Baginya berarti kehilangan kuasa yang teramat penting dan menjadi suatu bentuk yang tidak hidup sama sekali. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dari ketika Yesus mengajar murid-muridnya, bahkan ia selalu membuka kitab-kitab Musa, yaitu kitab-kitab yang pertama dari buku Alkitab itu sendiri. Dan di sini juga dikatakan ia menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Jadi bagaimana tidak ada yang baru dari setiap perkataan Yesus itu, karena ia mengambil dari kata-kata di kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi bagaimana di saat itulah Yesus mengajar murid-muridnya. Dan di saat Yesus mempelajari akan hal-hal tersebut, di saat itulah ia menyampaikan atau memberikan pengajaran-pengajaran yang terlihat baru kepada murid-muridnya. Adalah terang yang bersinar pada kebenaran yang segar yang masih terbungkus, yang mempermuliakan yang lama itu. Orang yang menolak atau yang melalaikan yang baru sebenarnya tidak memiliki yang lama. Jadi bagaimana di sini juga dengan jelas dikatakan bahwa ketika seseorang melalaikan satu pekabaran yang baru, di situ juga dikatakan sebenarnya memang ia tidak memiliki kebenaran yang lama. Jadi ketika kita berusaha untuk melalaikan pekabaran-pekabaran Tuhan pada saat ini, tentu saja pasti kita tidak mengerti akan pekabaran-pekabaran Tuhan untuk orang-orang di masa yang lalu, atau pembelajaran kepada orang-orang yang mengalami hal yang serupa di masa yang lalu. Ketika kita kehilangan kuasa yang teramat penting, itu menjadi suatu bentuk yang tidak hidup sama sekali. Jadi ketika kita tidak mempelajari esensi atau makna yang sesungguhnya dari setiap firman Tuhan itu, kita akan kehilangan makna yang sesungguhnya itu, karena kita tidak akan mengerti tuntunan Tuhan itu dalam kehidupan kita.
Tetapi ketika kita mempelajari, kita meminta Roh Kudus untuk selalu menuntun kita. Di saat itulah kita akan melihat kuasa Tuhan itu. Bagaimana itulah yang akan memberikan cara-cara, jalan-jalan bagi kehidupan kita. Ada orang yang mengaku percaya dan mengajarkan kebenaran-kebenaran perjanjian lama, sementara mereka menolak perjanjian baru. Tetapi oleh menolak menerima ajaran-ajaran Kristus, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak percaya apa yang telah diucapkan para bapa dan para nabi dahulu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, kata Kristus, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Itulah sebabnya tidak ada kuasa yang sesungguhnya dalam pengajaran mereka, bahkan dalam perjanjian lama sekalipun. Tertulis dalam buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 94 dan 95. Jadi bagaimana di sini dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa jikalau kita percaya kepada Musa, kita juga harus mempercayai kepada tulisan-tulisan mengenai ia dalam perjanjian baru. Dan di sini juga dikatakan bahwa Musa pun telah menuliskan tentang Yesus itu juga. Jadi mungkin sama seperti saat ini. Seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang mempercayai hanya kepada perjanjian lama, tetapi tidak mempercayai perjanjian baru. Tetapi juga ada orang yang hanya menggunakan perjanjian baru, tetapi tidak mau untuk menggunakan perjanjian lama. Di saat itulah Tuhan menginginkan supaya kehidupan kita seimbang. Karena perjanjian lama itu tidak akan menutup perjanjian yang baru, tetapi itu hanya memberikan suatu terang yang lebih. Dan terang yang lebih itu akan bisa kita mengerti ketika kita sudah memegang dari perjanjian lama itu, dari kebenaran-kebenaran lama yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Maka renungkan lebih dalam, kebenaran kuno apakah yang telah Tuhan sesuaikan dan jadikan cocok dengan kehidupan saya hari ini? Jadi kebenaran apakah yang mungkin terlihat sebagai kebenaran kuno atau kebenaran yang lama, tetapi itu menjadikan baru dan cocok dengan kehidupan saya hari ini. Jadi bagaimana dalam pelajaran firman Tuhan, ketika kita selalu berusaha untuk menggali lagi, di saat itulah kita akan menemukan terang yang baru. Terang yang baru kita dapatkan, bukan terang yang baru ada dalam firman Tuhan itu. Jadi bagaimana itu bisa menuntun kehidupan kita dan bisa menjadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Kebenaran-kebenaran penebusan itu adalah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Tetapi banyak orang di luar sana yang mungkin tidak mengerti dan tidak mau memahami dari kebenaran penebusan tersebut. Bahkan di sini juga kita bisa tahu bahwa dalam perjanjian lama, Tuhan pun juga sudah menunjukkan bahwa akan ada satu domba yang harus dikorbankan untuk menjadi perantara dari orang-orang yang sudah berdosa itu kepada Bapa di surga yang maha suci itu. Dan domba tersebut akhirnya telah digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib. Dan ketika kematian Yesus di kayu salib inilah, di saat itulah Tuhan memberikan kepada kita suatu kelepasan, suatu pengharapan dari setiap salah dan pelanggaran kita. Dan di saat kita memiliki salah dan pelanggaran kita, kembali Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan masih membukakan pintu kasih-Nya, sehingga kita bisa datang kepadanya dan memohon ampun dari setiap dosa kita. Terutama untuk kita yang hidup di akhir zaman. Kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Dan mungkin waktu pertobatan kita sudah tidak lama lagi. Dan di saat itulah, hendaklah kita melakukan yang terbaik dalam waktu yang sudah sangat singkat ini. Melakukan setiap hal dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersiap dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa masa depan kita itu adalah masa depan yang begitu sulit. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dalam setiap ujian-ujian kita pada saat ini. Itulah cara yang Tuhan berikan atau Tuhan izinkan untuk menjadikan pembelajaran bagi kita. Sehingga kita tidak terkejut ketika masa depan itu begitu sulit. Karena kita sudah bisa melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan ketika kita selalu mengingat akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang Ia sudah berikan dalam kehidupan kita, itulah yang akan menguatkan kita, langkah-langkah kita dalam kehidupan kita yang akan datang itu. Dan kita akan melihat bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Meskipun mungkin tidak akan selamanya Tuhan mengizinkan atau memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi melalui masa kesesakan, di saat itulah kita akan melihat bahwa di saat itulah kita memerlukan juru selamat. Di saat itulah kita akan sepenuhnya bergantung hanya kepada Dia dan tidak mengandalkan kehidupan kita sendiri. Jadi bagaimana melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali belajar lagi bahwa dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya Tuhan telah sampaikan, Tuhan telah berikan. Sehingga ketika kita mungkin rasa kehilangan arah, kita tidak tahu tujuan mana yang harus kita ambil. Tetapi di saat kita mempelajari firman Tuhan, akan selalu ada sesuatu yang baru
Dan ketika kita meminta tuntunan dari Roh Kudus, Ia akan menuntun kita, memberikan pengajaran-pengajaran dan menasehati kita, sehingga kita bisa mengambil jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam, Tuhan memberkati.